Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi nasional. Atas nama Gabungan Serikat Buruh Indonesia, GSBI, dan juga Front Perjuangan Rakyat atau EPR menyampaikan salam hangat, salam solidaritas, dan salam militan kepada seluruh pimpinan pilar dan seluruh peserta yang hadir dalam Kongres ke-6 Pilar. GSBI dan EPR juga mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Kongres ke-6 Pilar yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga Kongres ini berjalan dengan lancar dan mampu melahirkan resolusi atau program-program organisasi yang konkret bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh massa, dalam hal ini adalah buruh migran. Kawan-kawan pimpinan pilar yang militan dan segenap peserta yang hadir, buruh migran Indonesia dari hari ke hari jumlahnya terus semakin meningkat seiring dengan krisis kapitalis monopoli internasional yang terjadi, dan juga seiring dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui program labor ekspor telah melahirkan berbagai masalah bagi rakyat, khususnya adalah buruh migran. Kebijakan-kebijakan dilahirkan adalah sepenuhnya mengabdi, memfasilitasi kepentingan kapitalis monopoli internasional. Buruh migran menjadi isu yang juga penting untuk kita perhatikan. Namun, hal ini tidaklah bagi pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk salah satunya yang terbaru, misalkan merevisi tentang Undang-Undang 39 tahun 2004, juga tidak menjawab persoalan yang dihadapi oleh buruh migran. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sepenuhnya justru memfasilitasi kepentingan agensi dan PJTKI. Kekerasan, biaya berlebih dan mahal atau overcharging, penahanan dokumen, dan lain sebagainya masih terus dirasakan oleh buruh migran Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia tidak jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh mayoritas rakyat Indonesia yang berada di tanah air. Karena sesungguhnya 80% masalah yang dialami oleh buruh migran di berbagai negara penempatan, masalahnya ada di tanah air. Untuk itu, buruh migran juga tidak bisa dilepaskan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam negeri. Kaum tani, kaum buruh yang bekerja di sektor industri, begitupun sektor rakyat dan golongan lainnya juga mengalami masalah yang sama di dalam situasi sekarang. Di Indonesia yang sukses dan sejahtera serta menikmati kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ruah, hanyalah tuan tanah besar komprador, hanyalah berjuasi besar komprador, hanyalah kapitalis birokrat. Sementara rakyat terus ditindas dan dihisap, termasuk di dalamnya adalah buruh migran. Ketidakadilan terus dipertontonkan. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin nampak jelas. Rakyat miskin terus dijadikan sapi perah. Tak terkecuali buruh migran hanya diambil devisanya, namun dicampakkan nasibnya. Kaum tani sebagai mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan teraniaya. Kaum tani terus terusir dari tanahnya akibat program mega proyek infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh program perluasan perkebunan skala besar, pemerintah menargetkan perluasan perkebunan skala besar adalah menjadi 21 juta hektar, bahkan 24 sampai 26 juta hektar. Program proyek infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah adalah untuk pembangunan bandara,
jalan tol, jalan-jalan utama baru, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan lain sebagainya, telah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dalam catatan EPR misalkan, kepemilikan kaum tani atas tanah ini semakin terus berkurang. Sekarang jumlah petani yang memiliki tanah hanya 0,3 hektar terus berkurang. Bahkan banyak berubah akibat kebijakan-kebijakan ini adalah menjadi tani atau kaum tani tak bertanah. Dampak yang paling konkret adalah bagaimana terjadinya masih perampasan tanah dan penggusuran. Perampasan tanah terjadi di desa-desa untuk perluasan perkebunan skala besar dan pertambangan untuk mega proyek infrastruktur. Penggusuran terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta dan yang terbaru misalkan di Kapuk Poglar dan tempat-tempat lain. Terjadi kemiskinan yang semakin akut. Jumlah kemiskinan sekarang, angka kemiskinan di Indonesia adalah tercatat menurut data pemerintah sendiri adalah 40 juta orang. Sementara jumlah pengangguran adalah mencapai 14% dari total populasi penduduk Indonesia yang jumlahnya adalah 250 juta. Belum lagi tindakan pasis, tindakan yang dimanifestasikan dalam kekerasan. Dalam catatan EPR, selama periode pemerintahan Jokowi berkuasa, misalkan lebih dari 158 peristiwa kekerasan, 948 orang ditangkap, 335 orang korban penembakan atau ditembak, 10 orang meninggal dunia. Lebih dari 120 orang dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara, di mana sampai sekarang masih mendekam mereka di jeruji besi. Pembatasan menyampaikan pendapat juga intensif dijalankan oleh pemerintah sekarang. Bahkan dilahirkan Undang-Undang Ormas yang membatasi bahkan pembubaran ormas hanya ada di tangan pemerintah, dengan alasan anti Pancasila dan lain sebagainya. Mengeluarkan Undang-Undang MD3 yang memberikan kekebalan kepada wakil-wakil rakyat, dalam hal ini adalah DPR juga, yang tidak boleh dikritik. Ketika rakyat melakukan kritik atau protes terhadap anggota DPR bisa dikriminalisasi, bahkan bisa dipidanakan. Begitupun dengan kehidupan kaum buruh saat ini. Kaum buruh Indonesia hidup dan bekerja di dalam kondisi dan syarat-syarat kerja yang tidak manusiawi. Dengan kondisi kerja yang sangat buruk, K3 yang sangat buruk, bahkan diupah dengan upah murah akibat kebijakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Upah minimum buruh di Jakarta Lajang saja, dalam catatan hasil survei yang dilakukan GSBI, hanyalah sanggup mengcover atau memenuhi 65,42% kebutuhan hidupnya. Situasi ini terus diperparah dengan berbagai regulasi yang keluar yang sepenuhnya adalah membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat bagi rakyat. Seperti yang saya katakan tadi adalah lahir Undang-Undang Ormas sekarang yang terus adalah bagaimana memaksa rakyat untuk tunduk pada kebijakan-kebijakan dan kehendak daripada pemerintah yang berkuasa sekarang. Kawan-kawan sekalian, Front Perjuangan Rakyat sebagai aliansi luas dari berbagai macam organisasi multisektor telah meletakkan komitmennya bahwa atas masalah-masalah tersebut EPR berkomitmen untuk terus berjuang bersama rakyat. Adapun fokus berjuang EPR adalah bagaimana berjuang untuk reforma agraria sejati dan industri nasional. Karena hanya itulah jalan atau sebagai solusi atas masalah-masalah, atas jawaban dari problem yang dihadapi rakyat Indonesia termasuk buruh migran di Indonesia. Maka penting bagi buruh migran untuk mendukung dan ambil bagian di dalam perjuangan reforma agraria sejati dan industri nasional dengan cara membangun organisasi massa, memperluas dan memperbesar keanggotaan organisasi massa, melancarkan perjuangan militan, bersatu dengan organisasi hak di sektor lainnya yang juga mengalami masalah dan problem akibat kebijakan-kebijakan negara yang anti rakyat. Itulah yang menjadi fokus EPR. EPR
senantiasa aktif berjuang mengangkat problem-problem yang dihadapi oleh rakyat. EPR bersama dengan organisasi-organisasi yang tergabung, buruh, petani, perempuan, pemuda, mahasiswa, buruh migran, dan suku bangsa minoritas serta individu dan intelektual progresif lainnya, fokus, kerja keras, memperhebat perjuangannya secara bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan yang dialami oleh rakyat Indonesia dengan menjelaskan dan memfokuskan diri pada perjuangan reforma agresi dan institusional sebagai solusi. Kawan-kawan pilar yang militan, kawan-kawan telah menetapkan tema kongres yang sangat baik. Untuk mewujudkan tema dan fokus perjuangan pilar adalah tidak lain atau tidak bukan adalah dengan cara memperluas dan membesar organisasi, menjalankan kerja edukasi dan propaganda yang terus-menerus di kalangan massa buruh migran, melancarkan perjuangan yang militan tanpa mengenal lelah, dan yang paling penting adalah bersatu dengan gerakan rakyat lainnya, terutama di dalam negeri. Untuk itu, kami dari Front Perjuangan Rakyat berharap bahwa pilar adalah menjadi motor utama untuk kembali menghidupkan Front Perjuangan Rakyat yang ada di Hong Kong, untuk terus menggalang persatuan di antara organisasi buruh migran yang ada di Hong Kong dan juga organisasi-organisasi rakyat lainnya yang ada di Hong Kong. Karena ini adalah menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk menjawab apa yang menjadi fokus perjuangan buruh migran yang ada di Hong Kong, khususnya dalam rangka melawan overcharging, kebijakan-kebijakan PJDKI dan kebijakan-kebijakan lainnya. Tanpa itu, tidak akan mungkin akan terjadi perubahan, tidak akan mungkin tercapai perubahan-perubahan yang dihadapi oleh kita. Kita secara bersama-sama harus mendesak pemerintah untuk membuat satu regulasi yang memberikan kepastian bagaimana cara buruh migran untuk melakukan tuntutan atas perampasan hak-hak mereka, atas kebijakan-kebijakan yang selama ini merugikan, terutama adalah masalah overcharging dan lain sebagainya. Saya kira itu pesan solidaritas dari kami, dari Front Perjuangan Rakyat dan GSBI dalam kesempatan ini. Semoga sukses untuk kongresnya dan salam solidaritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.